Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berikut ini merupakan video penyuluhan budidaya kepiting bakau KKN PPM UGM tahun 2021 di Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Anambas merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, dengan 98,6% luas wilayahnya merupakan perairan, dan hanya 1,3% dari total luas wilayahnya merupakan daratan. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki berbagai sumber daya alam termasuk ekosistem mangrove yang tersebar di beberapa kecamatan termasuk Kecamatan Jemaja. Menurut infografis LKKPN Pekanbaru tahun 2019, vegetasi mangrove di Kepulauan Anambas seluas 1.156 hektar dengan kondisi yang tergolong dalam kategori baik dan sangat padat. Sumber daya ini dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya sebagai kawasan budidaya kepiting bakau yang diiringi dengan kegiatan konservasi. Mengapa budidaya kepiting bakau perlu dilakukan? Kepiting bakau yang berhabitat di hutan bakau atau mangrove memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan cita rasa daging yang lezat sehingga memiliki permintaan cukup tinggi oleh masyarakat. Kemudian, oleh karena permintaan yang tinggi tersebut, untuk pemenuhannya belum maksimal karena masih mengandalkan hasil tangkapan dengan hasil yang tidak pasti, sehingga dibutuhkan langkah budidaya kepiting bakau sebagai upaya pemenuhan permintaan pasar. Kondisi ekosistem mangrove yang masih bagus dapat menopang hidup dan meningkatkan laju pertumbuhan kepiting bakau dengan baik. Budidaya yang sudah dilakukan di masyarakat antara lain kegiatan pembesaran dan penggemukan. Untuk pembenihan masih jarang dilakukan karena prosesnya yang cukup panjang, sementara masih dapat mengandalkan hasil tangkapan sebagai benih kepiting bakau. Terdapat dua metode pada budidaya kepiting bakau, yaitu metode tradisional dan metode modern. Metode tradisional lebih banyak dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan habitat asli kepiting, yaitu hutan bakau. Kelebihan metode ini adalah modal yang diperlukan tidak tinggi serta ramah lingkungan. Metode modern dilakukan dengan membangun apartemen kepiting dengan sistem pengairan dan resirkulasi modern. Kelebihan metode ini adalah laju pertumbuhan kepiting lebih terkontrol serta tidak khawatir kepiting lepas dari wadah budidaya. Berikut ini merupakan tahap budidaya kepiting bakau yang meliputi persiapan lokasi, penebaran benih, pembesaran, penggemukan, dan pemanenan. Persiapan lokasi budidaya disarankan untuk memilih lokasi yang dekat dengan sumber air agar membantu dalam perawatan dan pertumbuhan kepiting bakau, kemudian bersubstrat dasar lumpur sebagai habitat alami kepiting bakau, dan membuat pagar rapat supaya kepiting tidak lepas. Selanjutnya, penebaran benih kepiting bakau. Disarankan untuk menggunakan benih dengan ukuran 100 hingga 200 gram, kemudian pemberian pakan secara teratur berupa udang dan ikan rucah, serta hilangkan pengganggu seperti biawak dan ular. Pembesaran kepiting bakau disarankan untuk melakukan pemberian pakan ikan rucah sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Komposisi pakan sebaiknya diberikan sebanyak 10% dari berat total kepiting yang dibudidayakan. Kemudian disarankan juga untuk melakukan penimbangan di awal tebar benih, serta setiap 15 hari sekali untuk mengetahui pertumbuhan kepiting. Selanjutnya, proses pengemukan kepiting bakau. Proses ini menargetkan ukuran 300 hingga 600 gram per ekor. Disarankan menambahkan pakan tambahan untuk memacu pertumbuhannya.
Waktu pemeliharaan membutuhkan 3 hingga 4 minggu dengan menebar sekitar 40 ekor pada setiap periode budidaya. Selanjutnya, pada proses pemanenan kepiting bakau, disarankan untuk mengurangi air dalam lumbung atau keramba agar memudahkan proses pemanenan. Dihimbau untuk tidak menggunakan tongkat bambu yang dapat membahayakan kepiting, serta gunakanlah jaring atau bubu sehingga aman dan kepiting mudah tertangkap. Proses pembangunan keramba sudah berjalan dengan menggunakan bahan dari kayu nibung. Ini jembatan utama atau titik utama, sedangkan ini namanya titik pakan dengan 2 batang nibung. Nah, ini dinding sekat pagar kepiting. Yang digunakan adalah bahan nibung yang dibelah, ditancap ke dalam tanah, masuk di kedalaman minimal 50 cm. Lebih dari 50 cm itu lebih baik. Kemudian atasnya diikat dengan tali. Kepiting yang akan ditebarkan untuk pembesaran. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama budidaya ini hingga panen? Kalau mengikut dari pengalaman yang telah saya lewati, itu sekitar 2 hingga 3 bulan sudah bisa dipanen dengan berat 300 gram sampai 500 gram. Itu sesuai dengan makannya. Kalau makan mencukupi, itu cepat pembesarannya. Secara teknis memang kepiting ini dalam waktu 60 hari sudah bisa kita panen, tapi kurang maksimal beratnya, kurang beratnya.